Shalom, apa kabar semua kepada seluruh mahasiswa dimanapun kalian berada? Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah, kembali lagi dengan saya, Ibu Belsi, dalam mata kuliah Principle of Basic Nursing. Pada minggu ini, kita akan membahas tentang materi pemeriksaan diagnostik. Subcapaian pembelajaran mata kuliah untuk topik kita ini, yaitu yang pertama, kita akan mengidentifikasi peran dari pemeriksaan diagnostik. Kemudian yang kedua, kita akan menggambarkan bagaimana asuhan keperawatan pada klien sebelum, selama, dan setelah prosedur diagnostik ini dilakukan, baik yang non-invasif maupun yang invasif. Kemudian yang ketiga, kita akan mendiskusikan metode pengambilan spesimen yang umum digunakan untuk pemeriksaan diagnostik ini. Dan yang keempat, menjelaskan pemeriksaan radiologi yang umum digunakan dalam pemeriksaan diagnostik ini. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih itu pemeriksaan diagnostik dan apa saja yang disebut sebagai pemeriksaan diagnostik, mari kita lihat terlebih dahulu mengapa kita harus melakukan pemeriksaan diagnostik. Nah, yang pertama bahwa perawatan kesehatan sangat bergantung pada penggunaan pengujian diagnostik untuk menentukan sifat kondisi klien, ya. Bahwa ternyata dalam menentukan pasien ini sakit apa, dalam menentukan kondisi pasien saat ini seperti apa, kita sangat memerlukan yang namanya pengujian diagnostik atau pemeriksaan diagnostik ini, ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Ternyata dalam menentukan pasien ini sakit apa bukan hanya melalui pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dari luar, tetapi harus ada dukungan dari pemeriksaan diagnostik ini. Sehingga pemeriksaan diagnostik ini sangat penting ya untuk mengetahui kondisi pasien kita saat ini seperti apa. Kemudian yang kedua, riwayat klien dan gejala yang muncul menentukan prosedur diagnostik yang diperlukan untuk merumuskan diagnosis medis dan jalannya pengobatan. Nah, pemeriksaan diagnostik ini ada macam-macam ya, ada banyak bentuk pemeriksaan diagnostik. Nah, klien ini akan mendapatkan pemeriksaan diagnostik berdasarkan dengan tanda dan gejala yang dimunculkan oleh pasien atau berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya pasien tersebut mengalami nyeri contohnya di area kepala, berarti kita harus melakukan pemeriksaan di area kepala dan ditambahkan dengan pemeriksaan diagnostik di area tersebut juga. Nah, selain itu juga pemeriksaan diagnostik ini menunjang atau mendukung dalam dokter menentukan diagnosis medis ya. Misalnya pasien tersebut akan didiagnosa, oh pasien tersebut menderita tipes contohnya atau tipoid ya. Nah, dokter tidak bisa menentukan bahwa pasien tersebut tipoid hanya berdasarkan pemeriksaannya atau pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh perawat, tetapi harus didukung oleh pemeriksaan diagnostik ya. Selain itu, pemeriksaan diagnostik ini penting dalam jalannya pengobatan. Jadi, pengobatan apa yang akan kita berikan kepada pasien harus berdasarkan dengan hasil pemeriksaan diagnostik ini. Kemudian yang ketiga, untuk memahami sifat tes diagnostik, perawat perlu mengkaji anatomi dan fisiologi. Mengetahui fungsi anatomi dan fisiologi tubuh akan membantu perawat dalam menghubungkan tes diagnostik tertentu dengan proses penyakit tertentu. Nah, masalah-masalah yang terjadi pada tubuh manusia itu berhubungan dengan fisiologis dari masing-masing bagian tubuh tertentu. Nah, agar kiranya perawat dapat mengetahui fisiologis mana yang terganggu, maka dibutuhkan pemeriksaan diagnostik ya. Jadi dengan pemeriksaan diagnostik ini perawat maupun tenaga kesehatan lainnya akan mengetahui proses atau jalannya penyakit yang dialami oleh pasien tersebut. Jadi gangguannya terjadi pada anatomi yang mana gitu ya, atau fisiologis area tubuh yang mana yang terganggu. Nah, semua itu bisa kita ketahui dari pemeriksaan diagnostik ini. Kita lihat bagian yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian atau definisi dari pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik adalah pendekatan yang digunakan dalam praktek klinis untuk mengidentifikasi dengan akurasi tinggi penyakit pasien tertentu, dan dengan demikian memberikan perawatan dini dan tepat. Pemeriksaan diagnostik telah menjadi sangat diperlukan untuk mendiagnosis dan memantau penyakit, untuk memberikan prognosis, dan untuk memprediksi respon pengobatan. Jadi nanti kalian itu akan ada waktunya melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien tertentu untuk memastikan kebenaran atau
hasil yang kalian dapatkan dari pasien tersebut adalah benar, itu biasanya ditambahkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan lainnya itulah yang disebut sebagai pemeriksaan diagnostik. Sehingga pemeriksaan diagnostik itu bisa dikategorikan juga sebagai pemeriksaan tambahan terhadap pasien tertentu untuk memastikan masalah apa yang terjadi pada pasien itu. Selanjutnya kita lihat tujuan dari dilakukannya pemeriksaan diagnostik. Yang pertama jelas ya, mendeteksi penyakit. Jadi dalam kita menentukan pasien ini sakit apa, bukan hanya berdasarkan pengkajian, bukan hanya berdasarkan dari pemeriksaan fisik, tetapi harus didukung juga dengan pemeriksaan diagnostik. Kemudian yang kedua, menentukan resiko. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan diagnostik, kita akan terlebih dahulu mengetahui pasien ini sakit apa dan kira-kira ke depannya bisa terjadi apa. Sehingga kalau kita lakukan pemeriksaan diagnostik, resiko-resiko yang akan terjadi ini sudah kita dapatkan, sehingga akan dicegah terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, screening atau adanya penyakit subklinis. Nah, pemeriksaan diagnostik ini bukan hanya dilakukan pada pasien-pasien yang sudah mengalami sakit, tetapi kita juga sebagai orang sehat bisa melakukan pemeriksaan diagnostik dengan tujuan untuk screening. Biasanya ini dilakukan pada saat medical check up. Ya, jadi kalau kita melakukan medical check up, di situ ada pemeriksaan diagnostik yang dilakukan. Nah, itu sebagai screening awal untuk mengetahui kondisi atau tubuh kita saat ini. Jadi mungkin kita tidak merasakan sakit, tidak merasakan masalah apapun, tapi bisa jadi setelah dilakukannya pemeriksaan diagnostik terdeteksi, oh ternyata ada kemungkinan mengalami penyakit tertentu, ya. Kemudian tujuan yang keempat adalah konfirmasi pasti diagnosis. Nah, ini yang Ibu bilang juga di awal. Jadi dalam menentukan diagnosis seseorang itu harus dilakukan pengkajian, pemeriksaan fisik, dan harus didukung oleh pemeriksaan diagnostik ini. Memastikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan di awal itu benar adanya dengan pemeriksaan diagnostik ini. Kemudian selanjutnya menemukan kemungkinan diagnostik. Jadi selain menentukan diagnostik, kita juga dapat menemukan kemungkinan terjadi diagnostik lainnya. Ya, jadi mungkin dengan pemeriksaan diagnostik bukan hanya satu masalah yang dapat terlihat, tapi masalah-masalah yang lainnya pun bisa terlihat atau bisa tergambarkan kemungkinan hal yang akan terjadi pada pasien tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu pemantauan pengobatan ya. Jadi pemeriksaan diagnostik seperti yang Ibu bilang tadi juga bahwa ini bukan dilakukan hanya di awal, tetapi bisa dilakukan pada saat pasien menjalani proses pengobatan ya, atau mungkin nanti di akhir juga bisa. Jadi ini sebagai bahan evaluasi atau melihat bahwa apakah proses pengobatan yang dilalui oleh pasien ini memberikan hasil yang baik atau bagaimana. Kemudian selanjutnya menyediakan informasi prognostik atau perjalanan penyakit. Mirip ya. Jadi biasanya pada kasus-kasus tertentu pemeriksaan diagnostik ini malah rutin dilakukan setiap hari ya. Kemudian selanjutnya memantau perkembangan penyakit. Nah, ini berhubungan juga dengan pengobatan tadi ya. Apakah pengobatan yang diberikan ada manfaatnya atau tidak? Perkembangan penyakitnya semakin hilang atau semakin malah lebih parah. Kemudian mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensial membahayakan. Ini mirip dengan menemukan kemungkinan diagnostik tadi ya. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan diagnostik, bisa saja hal-hal yang lain pun dapat kita temukan ya. Potensi-potensi membahayakan dapat terdeteksi lebih dini. Kemudian yang terakhir adalah memberi ketenangan pada pasien. Memberi ketenangan dalam artian saat seseorang dilakukan pemeriksaan diagnostik, dia merasa lebih yakin dengan kondisi tubuhnya ya. Jadi biasanya yang paling menentukan dalam masalah kesehatan itu adalah pemeriksaan diagnostik ini ya. Selanjutnya kita lihat klasifikasi dari pemeriksaan diagnostik. Jadi tes diagnostik itu dapat bersifat non-invasif atau invasif. Non-invasif artinya tubuh tidak dimasuki dengan jenis instrumen apapun. Kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap utuh. Jadi non-invasif itu bisa dibilang bahwa tindakan pemeriksaan tanpa membuka jaringan tubuh, tanpa merobek maupun melukai bagian tubuh apapun. Ya, bisa juga dibilang sebagai tindakan yang dilakukan dari luar tubuh pasien. Ya, jadi itu dinamakan dengan tindakan non-invasif. Contoh dari tindakan non-invasif itu misalnya pemeriksaan menggunakan stetoskop. Ya, jadi kalau misalnya dokter maupun perawat melakukan pemeriksaan stetoskop, biasanya itu hanya ditempelkan pada area tertentu dari luar tubuh pasien. Nah, itu disebut sebagai
tindakan non-invasif. Contoh lainnya pada saat kalian melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, ya. Jadi pada saat kalian memeriksa nadi atau memeriksa tekanan darah, itu dilakukan dari luar tubuh pasien. Sedangkan yang kedua adalah tindakan invasif, berarti mengakses jaringan, organ, atau rongga tubuh melalui beberapa jenis prosedur instrumentasi. Atau dalam artian tindakan invasif ini adalah tindakan yang menggunakan alat tertentu untuk melihat masalah yang terjadi pada tubuh bagian dalam. Atau tindakan invasif ini biasanya merupakan tindakan untuk memasukkan benda tertentu atau dalam artian obat juga ke dalam tubuh pasien. Jadi tindakan-tindakan yang dapat dilakukan di dalam tubuh pasien, ya. Contoh dari tindakan invasif ini misalnya pemasangan infus, ya. Jadi pemasangan infus otomatis kita harus menusuk bagian tertentu dari pasien, ya. Aliran darah venanya, jadi kita harus melakukan penusukan di daerah tersebut. Atau pada saat kita melakukan injeksi obat, nah itu adalah tindakan invasif. Atau mungkin kita akan melakukan pemasangan kateter, ya. Jadi itu kateter harus dimasukkan, ya, melalui saluran kencing dari pasien. Nah, itu disebut sebagai tindakan-tindakan invasif. Atau mungkin pada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya seperti misalnya tindakan endoskopi, ya, pemeriksaan pada area sistem pencernaan atas dari pasien tersebut. Nah, itu adalah tindakan-tindakan invasif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perawatan klien atau asuhan keperawatan yang harus dilakukan oleh seorang perawat sebelum, selama, maupun setelah pasien melewati proses pemeriksaan diagnostik ini. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita akan bahas yang pertama di sini adalah mempersiapkan klien untuk pengujian diagnostik atau hal apa yang harus kita lakukan di awal sebelum klien itu melakukan pemeriksaan diagnostik. Yang pertama adalah perawat memainkan peran kunci dalam menjadwalkan dan mempersiapkan klien untuk pemeriksaan diagnostik. Biasanya setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dokter akan menginstruksikan kepada perawat, tolong dilakukan pemeriksaan diagnostik ini, misalnya. Nah, di situ perawat memiliki peran yang sangat penting untuk mempersiapkan pasien ini. Jadi, perawatlah yang akan menjadwalkan kapan pasien ini akan melakukan pemeriksaan diagnostik, dan perawat ini juga yang akan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya yang akan melakukan pemeriksaan diagnostik ini. Yang kedua, ketika pemeriksaan tidak dijadwalkan dengan benar, klien akan merasa tidak nyaman. Ini juga dapat menunda intervensi yang menempatkan status kesehatan klien dalam resiko. Jadi, perawat ini sangat memiliki peran, ya. Pada saat misalnya tidak dijadwalkan, otomatis tindakan yang harus dilakukan kepada pasien tersebut akan tertunda. Karena dokter belum tahu masalah apa sebenarnya yang terjadi pada pasien tersebut, sehingga pengobatannya pun akan ikut tertunda. Yang ketiga, asuhan keperawatan yang terdapat dalam protokol menyediakan format sistemik berdasarkan proses keperawatan. Jadi, asuhan-asuhan keperawatan apa yang harus kita lakukan pada pasien, biasanya ini sudah tercantum dalam protokol dan bentuknya sistematik di setiap rumah sakit. Jadi harusnya perawat tidak perlu khawatir karena perawatan sebelum mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan diagnostik ini sudah ada. Kemudian, selama pemeriksaan, pastikan klien mengenakan tanda atau gelang pengenal. Gelang identifikasi adalah kunci untuk memastikan keselamatan klien di semua pengaturan perawatan kesehatan. Jadi, sebelum melakukan pemeriksaan diagnostik, pastikan pasien yang akan dilakukan pemeriksaan diagnostik ini benar adalah pasien A, contohnya, ya. Dan itu harus dipastikan melalui gelang identitas pasien, ya. Jadi jangan sampai yang dilakukan pemeriksaan diagnostik itu salah. Harusnya di pasien A, kalian melakukannya pada pasien B. Jadi harus dipastikan bahwa pasien itu menggunakan gelang identitas dan sudah sesuai dengan rekam medisnya. Berikut protokol yang harus kalian lakukan dalam mempersiapkan klien untuk pemeriksaan diagnostik atau hal-hal yang perlu dilakukan sebelum pasien tersebut melakukan pemeriksaan diagnostik tertentu.
Nah, ini mungkin akan berbeda-beda pada masing-masing pemeriksaan diagnostik. Kalian bisa menyesuaikan saja dengan pemeriksaan diagnostik apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut. Tapi, secara protokol ini adalah beberapa hal yang harus kalian pahami dan ketahui sebelum pasien tersebut melakukan pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, tujuan, purpose ya. Tujuan dilakukan pemeriksaan diagnostik untuk memberikan pengajaran kepada klien tentang mengapa tes itu dilakukan, apa yang dapat diharapkan klien selama tes, dan hasil serta efek samping dari tes. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi kecemasan klien tentang tes dan resiko terkait. Jadi, kita harus menjelaskan kepada klien kenapa pemeriksaan diagnostik ini harus dilakukan, ya. Tujuannya supaya klien merasa tidak cemas dan klien mengetahui apa tujuan dilakukannya pemeriksaan ini untuk dirinya. Kemudian yang kedua, supportive data, meningkatkan pengetahuan klien, meningkatkan kualitas pengujian dan mengurangi waktu yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, persiapan fisik yang tepat mencegah penundaan. Jadi, sebelum melakukan pemeriksaan diagnostik ini harus ada supportive data. Ya, supportive data ini adalah mungkin sudah ada pemeriksaan fisik sebelumnya, pengkajian sebelumnya, untuk mendukung kenapa pemeriksaan diagnostik ini harus dilakukan. Nah, tujuannya untuk apa? Meningkatkan pengetahuan dari klien tersebut. Ini berhubungan dengan purpose di atas, supaya pasien tidak merasa cemas. Pasien tahu apa yang akan dilakukan terhadap dirinya. Kemudian, perlu dipastikan bahwa fisik pasien itu harus dipersiapkan ya supaya tindakan ini tidak tertunda atau dapat terjalankan sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian assessment ya atau pengkajian. Pastikan klien memakai gelang pengenal. Ini Ibu sampaikan berulang-ulang, kalian harus memahami ini ya. Pastikan pasien itu menggunakan gelang identitas dan gelang identitas itu harusnya sesuai dengan pasien tersebut ya. Yang kedua, tinjau rekam medis untuk suplemen herbal, alergi, dan reaksi merugikan sebelumnya terhadap media kontras. Jadi pastikan bahwa pasien tersebut tidak sedang mengkonsumsi suplemen tertentu, atau alergi terhadap hal tertentu, maupun reaksi-reaksi lainnya yang dapat mengganggu proses jalannya pemeriksaan diagnostik ini. Kemudian yang ketiga, persetujuan yang ditandatangani. Jadi sebelum tindakan pemeriksaan diagnostik itu dilakukan, harus ada persetujuan yang didapatkan dari pasien itu sendiri maupun keluarganya. Ya, jadi walaupun pemeriksaan diagnostik itu penting untuk dilakukan, tetapi kalau pasien tersebut tidak mau, kita tidak boleh memaksakan, ya, karena mungkin dia trauma atau mengalami kecemasan yang terlalu berat. Nah, itu mungkin kita bisa jadwalkan di lain waktu. Intinya harus ada persetujuan dari pasien, baru tindakan itu bisa dilakukan. Yang keempat, pantau pengetahuan klien tentang mengapa tes dilakukan dan apa yang diharapkan selama dan setelah pemeriksaan. Jadi, setelah kita menjelaskan tujuan dilakukan pemeriksaan ini, kita harus mengklarifikasi apakah pasien itu sudah mengerti atau tidak. Ya, jangan sampai pasiennya cuma iya suster, iya dokter, tapi sebenarnya pasien tersebut tidak mengerti tindakan pemeriksaan diagnostik apa yang akan dia lewati dan bagaimana pemeriksaan diagnostik itu harus dilakukan, sehingga bisa jadi pada saat dia akan melakukan pemeriksaan diagnostik ini tiba-tiba di pertengahan dia menolak ya. Jadi pastikan pasiennya itu sudah mengerti tindakan apa yang akan dilakukan terhadap dirinya. Kemudian yang terakhir yang sangat penting adalah pantau tanda-tanda vital untuk klien dengan pemeriksaan khususnya yang invasif ya. Jadi pastikan tanda-tanda vital itu dalam keadaan normal atau baik sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya, hal lainnya yang perlu kita lakukan adalah report to practitioner, ya. Beritahu praktisi tentang suplemen herbal, alergi, reaksi merugikan sebelumnya, atau reaksi merugikan yang dicurigai setelah pemberian obat. Beritahu praktisi tentang klien atau masalah keluarga yang tidak dapat diatasi. Jadi, biasanya pemeriksaan diagnostik ini tidak dilakukan oleh perawat itu sendiri atau tidak dilakukan oleh kita sendiri, tetapi dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Biasanya kalau di rumah-rumah sakit yang kecil, kalau misalnya tindakan pemasangan infus, pengambilan darah, atau pemasangan kateter, itu dilakukan oleh perawat. Tetapi ada juga rumah-rumah sakit tertentu biasanya pengambilan darah itu dilakukan oleh tenaga yang bekerja di bagian laboratorium. Atau misalnya dia pemeriksaan toraks foto itu dilakukan oleh
petugas yang berasal dari radiologi. Nah, kalau misalnya tindakan itu dilakukan oleh orang lain, kita harus menjelaskan juga hal yang sudah kita ketahui atau udah kita kaji juga seperti di awal tadi ya, seperti alergi kalau misalnya pasien itu ada alergi atau penggunaan obat-obat tertentu atau reaksi-reaksi tertentu yang mungkin dapat mengganggu proses pemeriksaan diagnostik itu nanti. Dan kita juga harus sampaikan kepada praktisi atau petugas yang akan melakukan pemeriksaan ini jika ditemukan ada masalah tertentu pada pasien tersebut atau pada keluarganya. Jadi biasanya di rumah sakit itu pasiennya sudah setuju untuk melakukan pemeriksaan diagnostik. Oh, tetapi keluarganya misalnya tidak setuju atau keberatan. Nah, kita harus sampaikan kepada praktisi ini supaya dia pun bisa menjelaskan lebih lanjut mungkin atau lebih dalam tentang pemeriksaan yang dilakukan ini supaya keluarganya ini tidak membatasi atau tidak melarang tindakan itu dilakukan atau tidak mengganggu nantinya proses pemeriksaan fisik itu dilakukan. Pemeriksaan diagnostik maksud Ibu. Kemudian intervention atau intervensi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, klarifikasi dengan praktisi jika obat yang dijadwalkan secara teratur akan diberikan. Ya, jadi kalau pada saat jadwal dilakukan pemeriksaan diagnostik ini bentrok nih dengan pemberian obat yang harus dilakukan oleh pasien tersebut. Nah, kita harus klarifikasi dulu apakah itu bisa dilakukan atau nanti dulu, ditunda dulu. Kemudian, anjurkan klien, terutama klien geriatrik, untuk meminta bantuan jika ingin ke kamar mandi. Ya, jadi kalau pasien-pasien yang lansia, itu harus perlu pendampingan pada saat dilakukan pemeriksaan diagnostik apapun. Ya, kemudian ajarkan teknik relaksasi seperti latihan nafas dalam. Jadi, biasanya ada pemeriksaan-pemeriksaan diagnostik yang invasif itu menyebabkan nyeri, misalnya pada saat pemeriksaan laboratorium untuk pengambilan darah atau pemasangan infus. Nah, itu akan memberikan sensasi nyeri. Nah, kita dapat mengantisipasi pasien atau memberikan intervensi keperawatan seperti melakukan latihan tarik nafas dalam. Kemudian, buat akses intravena atau IV jika perlu untuk prosedur. Jadi, pada saat pemeriksaan misalnya foto abdomen atau misalnya pemeriksaan tertentu, itu harus disediakan akses untuk memasukkan misalnya kontras untuk memperjelas hasil dari pemeriksaan diagnostik itu. Nah, sehingga mau tidak mau kita harus memasangkan jalur IV supaya praktisi yang akan melakukan tindakan pemeriksaan diagnostik itu akan lebih mudah. Atau mungkin pada saat pemeriksaan pemeriksaan diagnostik invasif, misalnya harus memerlukan cairan infus, nah berarti kita harus mempersiapkan klien akses ke intravena ya. Kemudian evaluasi ya, bagian yang selanjutnya setelah intervensi adalah evaluasi. Evaluasi pengetahuan klien tentang apa yang diharapkan, evaluasi tingkat kecemasan klien, dan evaluasi tingkat keamanan dan kenyamanan klien. Ya, jadi pastikan bahwa sebelum pasien melakukan pemeriksaan diagnostik, pasien sudah dalam keadaan tenang dan dalam keadaan yang aman. Nah, selanjutnya pada tahap sebelum mempersiapkan pasien melakukan pemeriksaan diagnostik, tadi kita sudah menjelaskan tujuannya, telah mempersiapkan datanya, kemudian kita telah melakukan asuhan keperawatan dari asesmen sampai evaluasi. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan client teaching, atau kita berdiskusi kembali dengan klien. Apa hal-hal yang perlu kita diskusikan? Jadi, diskusikan hal-hal berikut dengan klien dan keluarga yang sesuai dengan pemeriksaan khusus. Jadi, kita diskusikan kembali, jelaskan alasan pemeriksaan dan apa yang diharapkan. Kemudian kita jelaskan perkiraan berapa lama tes akan berlangsung. Kemudian kalau pemeriksaan menggunakan spesimen urin, spesimen pastikan dalam keadaan bersih dan kita pastikan atau instruksikan kapan urin itu harus diambil. Jadi waktu pengambilan urinnya kapan itu harus dijelaskan. Kemudian tidak ada benda asing ya, apalagi seperti perhiasan atau jepit rambut untuk mengaburkan film X-ray. Jadi biasanya kalau pemeriksaan toraks foto atau pemeriksaan dada itu biasanya benda-benda yang digunakan oleh pasien, misalnya perhiasan atau benda-benda yang berbau besi, itu harus dilepas ya, karena itu akan mempengaruhi hasil dari film X-ray-nya. Kemudian penentuan posisi selama tes. Nah, ini perlu juga. Jadi, kita harus membantu pasien atau mengarahkan pasien pada saat dia melakukan pemeriksaan diagnosis tertentu. Misalnya, kalau pada pemeriksaan toraks dada, itu biasanya selain dia harus membuka perhiasan atau hal-hal yang berbau dengan besi ya atau logam,
biasanya pasien itu digunakan pakaian tertentu. Jadi pakaian yang lebih mudah untuk membuat hasil dari pemeriksaan itu lebih jelas ya. Jadi dan posisinya itu biasanya diatur. Jadi mungkin tangannya harus diangkat atau dadanya harus dibusungkan, harus datar. Kemudian instruksi-instruksi tertentu itu biasanya harus kita jelaskan juga sebelum pasien tersebut melakukan pemeriksaan diagnostik ini. Kemudian penentuan posisi post-test, misalnya angiografi, mobilisasi ekstremitas. Jadi ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang harus dilakukan pasien setelah dilakukan pemeriksaan diagnostik ini ya. Jadi kalau pada pemeriksaan tertentu misalnya setelah dilakukan pemeriksaan angiografi pasien tidak boleh berjalan dulu atau pasien tidak boleh berpindah-pindah dulu. Jadi harus stay di tempat tidur selama beberapa waktu tertentu. Nah, itu harus kita jelaskan semua di awal supaya setelah pemeriksaannya pasien sudah terinformasi dan pasien dapat berperilaku sesuai dengan yang diarahkan di awal. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi ya. Jadi catat hal-hal berikut dalam rekam medis klien. Jadi sebelum melakukan tindakan harus ada dokumentasi. Apa yang harus didokumentasikan? Pemberitahuan praktisi tentang alergi atau dugaan reaksi merugikan terhadap media kontras. Jadi kita harus tulis di situ bahwa kita sudah menyampaikan kepada praktisi atau siapa yang akan melakukan tindakan itu tentang kondisi pasien saat ini. Kemudian yang kedua, kehadiran, lokasi, dan karakteristik gejala. Jadi kita pastikan pasien tersebut sudah terjadwalkan di waktu tertentu. Lokasi pemeriksaannya atau lokasi tindakannya sudah ditandai akan dilakukan di mana ya. Kemudian karakteristik gejala, apakah ada gejala klinis yang dimunculkan oleh pasien tersebut. Kemudian pengajaran dan respon klien terhadap pengajaran tersebut. Jadi, di situ didokumentasikan bahwa kita sebagai perawat sudah menjelaskan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pasien tersebut. Nah, itu harus didokumentasikan. Kemudian yang terakhir adalah respons terhadap intervensi atau hasil dari klien tersebut. Jadi kan tadi udah ada beberapa intervensi yang perlu kita lakukan sesuai dengan pemeriksaan diagnostik apa yang akan dilakukan. Jadi, misalnya tadi contoh kalau pasien tersebut pada saat pemeriksaan diagnostik dia harus menggunakan infus, otomatis kita kan harus memasang akses ya untuk pemasangan infus tersebut. Nah, berarti di dokumentasi ini kita harus menuliskan bahwa kita sudah memasangkan akses IV di pasien tersebut. Nah, itu harus terekam atau tertulis pada rekam medis pasien. Selanjutnya, kita akan melihat perawatan klien selama pemeriksaan diagnostik. Kalau tadi yang Ibu jelaskan adalah sebelum. Nah, saat ini kita akan lihat selama pemeriksaan diagnostik itu dilakukan, perawat apa yang harus dia lakukan? Apa yang menjadi konsen dia pada saat pemeriksaan diagnostik ini dilakukan? Nah, yang pertama bahwa pastikan pelindung seperti sarung tangan dan gaun pelindung harus digunakan selama prosedur invasif. Jadi, kalau prosedur yang dilakukan adalah prosedur invasif, pastikan menggunakan APD sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Ya, contoh di sini, apakah harus menggunakan sarung tangan atau gaun pelindung, itu disesuaikan dengan prosedur invasif apa yang akan dilakukan terhadap pasien. Kemudian yang kedua, perawat bertanggung jawab untuk memberi label pada spesimen apapun dengan nama klien, nomor kamar, atau klien rawat inap, tanggal, waktu, dan sumber spesimennya. Jadi, kalau misalnya pada saat pasien akan melakukan pemeriksaan laboratorium dengan spesimen darah, ya, jadi pastikan botol tempat penampungan darah atau misalnya wadah tempat penampungan urin itu harus ditempelkan label yang berisi identitas dari klien tersebut ya, dengan tujuan supaya spesimen itu tidak akan tertukar dengan pasien lainnya. Dan pastikan spesimen itu harus dituliskan juga kapan spesimen itu diambil ya. Jadi harus ada tanggalnya dan harus ada waktu kapan itu diambil. Kemudian yang ketiga, perawat harus mempertimbangkan manajemen nyeri prosedural. Klien yang berulang kali menjalani prosedur yang menyakitkan tanpa analgesik yang memadai akan menjadi cemas dan mengantisipasi rasa sakit. Jika rasa sakit dialami selama satu prosedur, klien tidak akan kembali untuk prosedur yang sama atau tes lainnya. Ya, jadi kita harus melakukan intervensi tadi yang Ibu bilang di awal. Misalnya kalau muncul merasa nyeri, kita harus misalnya berikan latihan tarik nafas dalam kepada pasien tersebut atau menjelaskan sedetil-detilnya hal apa saja yang akan terjadi
pada saat prosedur pemeriksaan diagnostik ini. Sehingga kalau pasien mengalami hal tersebut, kita sudah punya pegangan apa yang harus kita lakukan supaya pasien tidak trauma, ya, karena mungkin pemeriksaan ini akan dilakukan secara rutin, otomatis pasien akan mengalami nyeri berkali-kali, ya. Jadi kita harus pastikan bahwa pasien tersebut siap dan kita harus melakukan manajemen nyeri di situ supaya pasien tidak merasa sakit secara terus-menerus, supaya dia lebih siap dalam melewati prosedur yang akan dia lewati. Nah, selanjutnya kita lihat protokol perawatan klien selama pemeriksaan diagnostik. Urutannya sama dengan prosedur apa yang harus kita lakukan pada sebelum melakukan pemeriksaan diagnostik. Nah, yang pertama adalah purpose, ya, tujuan. Untuk meningkatkan kerjasama dan partisipasi dengan menghilangkan kecemasan klien dan untuk memberikan tingkat keamanan dan kenyamanan maksimal selama prosedur. Ya, jadi tujuan kita harus menjelaskan di awal tadi adalah untuk ini, ya, supaya pasien bisa bekerja sama selama proses pemeriksaan diagnostik ini berlangsung. Suportif datanya apa? Partisipasi dan kenyamanan klien mendorong relaksasi. Yang kedua, persiapan klien yang tepat memastikan penggunaan waktu yang efisien selama tes dan hasil yang dapat diandalkan, ya. Jadi dengan pasien menjalankan pemeriksaan diagnostik sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, itu akan mempercepat proses pemberian atau tindakan selanjutnya terhadap pasien, termasuk pengobatannya. Kemudian asesmen, pengkajian apa yang harus kita pastikan selama proses pemeriksaan diagnostik ini dilakukan. Yang pertama adalah sama, periksa gelang identifikasi klien untuk memastikan klien yang benar. Kedua, tinjau rekam medis untuk alergi, ya. Jadi mirip dengan yang di awal, ini pastikan kembali bahwa pasien tidak ada alergi misalnya. Kemudian, menilai pemeliharaan jalan nafas dan refleks muntah jika anestesi lokal disemprotkan ke tenggorokan klien. Jadi, ada beberapa tindakan pemeriksaan diagnostik yang invasif, itu harus dilakukan anestesi. Nah, anestesinya dalam bentuk apapun, kita harus perhatikan kondisi pasien, ya. Kalau dalam hal ini, misalnya anestesi lokalnya harus disemprotkan ke tenggorokan, kita harus perhatikan jalan nafas pasien, ya. Jangan sampai pasien malah sesak nafas. Kemudian, menilai tanda-tanda vital selama prosedur dan membandingkan dengan data sebelumnya. Jadi kalau tadi sebelum tindakan prosedur pemeriksaan diagnostik, kita harus lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, selama prosedur pun kita harus tetap memonitoring tanda-tanda vital dari pasien tersebut. Kemudian, menilai kemampuan klien untuk mempertahankan posisi yang ditentukan. Jadi, ada beberapa tindakan invasif maupun non-invasif itu harus menuntun pasien untuk berada pada satu posisi dan tidak boleh diubah-ubah selama pemeriksaan diagnostik itu berlangsung. Nah, kita harus pastikan pasien mampu melakukan hal tersebut supaya hasil pemeriksaan diagnostiknya itu akan baik. Dan yang terakhir adalah menilai gejala terkait yang menunjukkan komplikasi khusus pada prosedur, misalnya perforasi organ yang tidak disengaja. Jadi, selama proses pemeriksaan diagnostik ini berlangsung, baik yang invasif maupun non-invasif, kita harus memonitoring sepanjang pemeriksaan itu terjadi. Monitoring apa salah satunya? Selain tadi tanda-tanda vital, kita harus melihat efek samping. Kira-kira selama prosedur ini berjalan, ada nggak hal-hal tertentu yang terjadi kepada pasien, ya? Atau mungkin dampak yang terjadi dari pemeriksaan diagnostik ini misalnya mengganggu hal lainnya atau menyebabkan luka atau sesuatu hal apapun yang terjadi pada pasien tersebut, itu harus kita kaji selama pemeriksaan itu berjalan. Selanjutnya, selama pemeriksaan diagnostik pada pasien, apa yang harus kita evaluasi? Yang pertama, evaluasi status ventilasi klien dan toleransi prosedur. Jadi pastikan saluran nafas pasien dalam keadaan baik atau pasien tidak mengalami sesak nafas maupun gangguan-gangguan lainnya. Kemudian toleransi terhadap prosedur. Pastikan pasien beradaptasi dengan pemeriksaan diagnostik yang dilakukan. Kemudian, evaluasi kebutuhan klien untuk bantuan. Pastikan kalian bisa membantu kalau misalnya pada saat pemeriksaan diagnostik pasien membutuhkan bantuan. Yang ketiga, evaluasi pemahaman klien tentang apa yang dilakukan selama prosedur. Ya, jadi pastikan step by step itu dimengerti oleh pasien. Kemudian, evaluasi pengetahuan klien tentang apa yang diharapkan setelah prosedur. Jadi setelah tindakan itu dilakukan, kita bisa kaji, tanyakan kepada pasien apa yang dia harapkan setelah dilakukan pemeriksaan ini. Kemudian untuk klien teaching, diskusikan hal-hal berikut dengan klien dan keluarga yang sesuai dengan pemeriksaan khusus. Misalnya, jelaskan kembali apa yang terjadi selama prosedur. Jadi,
Mungkin ada tindakan-tindakan tertentu, kalau misalnya pasien harus dianestesi, otomatis dia tidak tahu apa yang terjadi atau apa yang dilakukan terhadap dirinya. Jadi di situ kita bisa menjelaskan selama prosedur apa yang dilakukan atau tindakan apa yang dilakukan terhadap pasien. Kemudian, jawab pertanyaan dan kekhawatiran klien atau anggota keluarga. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang ditanyakan oleh pasien dan keluarga, itu harus kalian sampaikan. Kemudian, jelaskan apa yang diharapkan selama fase pemulihan. Jadi, selama pasien tersebut melewati fase pemulihan atau proses pengobatan, kita harus menjelaskannya juga. Kemudian, jelaskan apa yang harus dilaporkan ke perawat selama fase pemulihan. Jadi, praktisi yang melakukan tindakan itu dia pun harus melaporkan kepada perawat yang merawat pasien tersebut ya. Jadi mungkin ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan oleh pasien selama proses pemulihan ini. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Catat kembali dalam rekam medis. Apa yang harus dicatat? Siapa yang melakukan prosedur atau praktisi siapa yang melakukan tindakan pemeriksaan diagnostik itu? Alasan prosedur itu dilakukan kenapa? Jenis anestesi jika ada atau obat lain yang diberikan selama proses pemeriksaan diagnostik. Jenis spesimen yang diperoleh dan tempat pengirimannya harus jelas. Spesimennya darah, urin, atau apa itu harus jelas. Tanda-tanda vital dan data penilaian lainnya. Jadi, tanda-tanda vital sebelum dan selama itu harus tercatat dengan benar. Kemudian, gejala komplikasi jika ada itu harus didokumentasikan. Jadi, itulah hal-hal yang harus kalian perhatikan selama proses pemeriksaan diagnostik berjalan. Setelah kita melihat asuhan keperawatan atau perawatan klien sebelum selama pemeriksaan diagnostik, yang terakhir kita akan lihat perawatan klien setelah pemeriksaan diagnostik. Asesmen atau pengkajian dan intervensi keperawatan terutama didasarkan pada sifat tes dan apakah klien menerima anestesi atau tidak. Anestesi dapat diberikan dengan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama ada anestesi lokal, di mana klien kehilangan sensasi pada bagian tubuh yang terlokalisasi. Misalnya, menyemprot bagian belakang tenggorokan dengan lidokain untuk mengurangi refleks muntah. Yang kedua, ada anestesi regional. Klien kehilangan sensasi di suatu area tubuh, misalnya pada tindakan laparoskop untuk sterilisasi tuba. Kemudian ada juga anestesi umum. Klien kehilangan semua sensasi dan kesadaran, misalnya pada prosedur bedah mayor atau yang besar. Jadi sebenarnya asesmen atau intervensi ini disesuaikan dengan tindakan pemeriksaan diagnostik apa yang dilakukan oleh pasien. Jika didapatkan ada tindakan pemeriksaan diagnostik yang invasif, biasanya itu ada berhubungan dengan anestesi-anestesi. Jadi kalian pun harus melakukan pengkajian anestesi apa yang diberikan oleh atau yang diberikan ke pasien tersebut. Jadi itu harus kalian ketahui juga. Selanjutnya kita lihat protokol perawatan klien setelah pemeriksaan diagnostik. Purpose-nya untuk apa? Untuk memulihkan tingkat fungsi prediagnostik klien dengan memberikan perawatan dan pengajaran relatif terhadap apa yang dapat diharapkan klien setelah tes dan hasil atau efek samping dari tes. Jadi setelah pasien melewati proses pemeriksaan diagnostik, perawat akan lebih tahu tindakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan kondisi pasien. Selain itu, pasien pun akan lebih beradaptasi atau mendapatkan pengajaran apa yang harus dia lakukan. Selain itu juga, setelah pemeriksaan diagnostik, jika ada efek samping dari hasil pemeriksaan diagnostik tersebut, diketahui ya, supaya dilakukan pengobatan atau perawatan lebih lanjut. Supportive data, meningkatkan partisipasi dan pengetahuan klien tentang ukuran hasil yang diharapkan setelah diagnosis. Jadi, dengan adanya pemeriksaan diagnostik ini, partisipasi dan pengetahuan klien itu dapat diharapkan dapat lebih mengerti tentang diagnosis nantinya yang akan ditetapkan. Kemudian, perawatan pasca prosedur yang tepat dan pengajaran klien, mengingatkan klien tentang tanda dan gejala apa yang perlu dilaporkan kepada praktisi. Jadi, kita pun harus mengarahkan kepada klien jika ada tanda dan gejala atau kondisi tertentu yang dirasakan setelah pemeriksaan diagnostik, itu harus dilaporkan kepada perawat maupun praktisi yang melakukan pemeriksaan diagnostik. Untuk asesmen atau pengkajiannya, apa yang harus kita periksa? Atau apa yang harus kita kaji? Kembali lagi, periksa gelang identifikasi dan panggil klien dengan namanya. Ya, jadi harus pastikan bahwa pasien masih sesuai dengan identitas dia dari awal ya. Kemudian yang kedua, menilai klien dengan cermat untuk mengetahui tanda-tanda gangguan jalan nafas,
reaksi merugikan terhadap anestesi atau obat lain jika ada, kemudian tanda-tanda lain yang mungkin menunjukkan perforasi organ yang tidak disengaja. Jadi kita harus lihat adakah komplikasi atau hal-hal efek samping yang terjadi selama proses pemeriksaan diagnostik tadi. Kemudian menilai area tubuh tempat biopsi dilakukan jika ada tindakan biopsi. Kemudian menilai warna dan suhu kulit klien ya. Jadi biasanya ini ada perubahan kalau pada pasien-pasien tertentu. Kemudian menilai jalur akses vaskular atau perangkat pemantau invasif lainnya ya. Pastikan pasien tidak dalam keadaan sesak nafas. Kemudian kalau pasien terpasang IV line itu harus dipastikan dalam keadaan yang baik. Kemudian yang terakhir pada asesmen adalah menilai pengetahuan klien tentang apa yang diharapkan selama pemulihan tahap selanjutnya. Ya, jadi pastikan bahwa klien terinformasi dan mengerti jika hasil pemeriksaan didapatkan seperti ini, apa yang harus dia lewati atau apa pengobatan selanjutnya yang harus dia lewati. Selanjutnya ada evaluasi. Apa yang harus dievaluasi setelah pemeriksaan diagnostik? Yang pertama, evaluasi status pernafasan klien. Jelas ya. Evaluasi toleransi klien terhadap cairan oral. Kalau misalnya ada penggunaan cairan oral. Evaluasi pemahaman klien tentang temuan prosedural, bahwa hasil tertulis harus dilaporkan kepada praktisi. Jadi, temuan apapun yang kalian dapatkan setelah pemeriksaan diagnostik itu harus tercatat dan juga harus dilaporkan kepada siapa yang melakukan tindakan tersebut. Kemudian, evaluasi pengetahuan klien tentang apa yang diharapkan setelah keluar. Jadi, setelah hasil pemeriksaan diagnosis itu muncul, kita harus evaluasi apakah pasien mengerti atau tidak. Nah, ini harus berkaitan dengan penjelasan kita di awal tadi, ya, sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Untuk klien teaching, berdasarkan penilaian klien dan evaluasi pengetahuan, ajarkan klien atau keluarga tentang hal-hal berikut. Yang pertama, pembatasan diet atau aktivitas. Jadi misalnya ada pemeriksaan tertentu yang mengharuskan pasien untuk tidak mengkonsumsi makanan tertentu dulu, atau jangan dulu melakukan aktivitas-aktivitas tertentu atau aktivitas-aktivitas yang berat. Nah, itu harus disampaikan. Kemudian, tanda dan gejala yang harus segera dilaporkan kepada praktisi. Kalau muncul tanda dan gejala itu harus segera dilaporkan. Kemudian, terkait pengobatan, ya. Jadi, pastikan kalau ada pengobatan-pengobatan tertentu, apakah sudah boleh diberikan atau nanti dulu. Nah, itu semua harus kita ajarkan ke klien. Jangan sampai itu berefek pada tubuh pasien sendiri. Kemudian bagian dokumentasi, apa yang harus didokumentasikan. Catat dalam rekam medis klien pada formulir yang sesuai. Yang pertama, data penilaian, intervensi keperawatan, dan pencapaian hasil yang diharapkan klien. Jadi, apa yang terjadi selama proses pemeriksaan diagnostik itu harus tercatat. Pengajaran klien atau keluarga dan tingkat pemahaman yang ditunjukkan. Jadi, kita pastikan klien itu atau keluarga klien udah mengerti atau belum, atau mengerti tetapi belum terlalu mengerti. Nah, itu semua harus terdokumentasi supaya kita dapat memberikan intervensi lanjutan untuk menjelaskan lebih dalam jika memang kalau keluarga pasien atau pasien belum mengerti. Kemudian yang terakhir adalah instruksi tertulis yang diberikan kepada klien atau anggota keluarga. Jadi kalau ada instruksi tertentu, apa yang harus kita sampaikan kepada klien dan keluarga itu pun harus kita tulis di dokumentasi supaya perawat yang selanjutnya akan merawat klien tahu apa yang harus dia lakukan. Selanjutnya, kita akan melihat bentuk-bentuk dari pemeriksaan diagnostik. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa untuk pemeriksaan diagnostik itu ada yang dilakukan di laboratorium dan ada juga yang dilakukan di radiologi. Nah, sekarang kita akan lihat yang pertama untuk laboratory test atau pemeriksaan di laboratorium. Pemeriksaan laboratorium adalah suatu prosedur tindakan atau pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari klien, dapat berupa urin atau air kencing, darah, sputum atau dahak, atau sampel dari hasil biopsi. Tes laboratorium memerintahkan praktisi atau petugas yang ada di laboratorium untuk yang pertama, mendeteksi dan mengukur resiko penyakit di masa depan, menetapkan dan mengecualikan diagnosis, menilai keparahan proses penyakit dan menentukan prognosis, memandu pemilihan intervensi, memantau kemajuan gangguan, dan memantau efektivitas pengobatan konvensional. Jadi, dari pemeriksaan laboratorium ini, kita dapat melihat seperti pada tujuan kenapa kita harus melakukan pemeriksaan diagnostik. Jadi, kurang lebih tujuannya sama. Hanya khusus untuk laboratorium tes ini harus menggunakan spesimen, ya, atau harus menggunakan sampel, ya, baik darah, urin, dahak, maupun sampel-sampel lainnya.
Pengambilan darah lainnya bisa dilakukan pada pembuluh darah arteri. Jadi, pengambilan darah melalui pembuluh darah arteri itu biasanya dilakukan untuk pemeriksaan analisa gas darah atau AGD. Jadi, pengkajian gas darah arteri ini mengungkapkan kemampuan paru-paru untuk bertukar gas dengan mengukur tekanan parsial oksigen atau PO2 dan karbon dioksida atau PCO2 dan mengevaluasi pH darah arteri. Gas darah ditujukan untuk mengevaluasi yang pertama oksigenasi, ventilasi dan efektivitas terapi pernapasan, dan juga kadar asam basah dalam darah. Jadi selain pembuluh darah vena ada juga pemeriksaan khusus untuk darah diambilnya di darah arteri. Tujuannya untuk pemeriksaan oksigenasi dari pasien tersebut. Kemudian yang ketiga, tempat pengambilan darah pada pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah yang berada di ujung-ujung ekstremitas ya, seperti ini pada ujung jari. Lokasi tusukan kapiler yang umum adalah yang pertama tumit, tempat tersering untuk neonatus dan bayi. Jadi kalau tumit itu biasa diambil untuk pada anak-anak dan bayi ya. Kemudian pada ujung jari, bagian dalam ujung jari yang paling sering digunakan pada anak-anak dan orang dewasa. Jadi seperti pada gambar di samping kanan ya. Kemudian pada daun telinga saat klien mengalami shock atau ekstremitas mengalami edema. Nah, kalau misalnya pada kapiler, khususnya untuk ujung-ujung jari, daerah tumit misalnya mengalami pembengkakan, nah, pengambilan darah kapiler bisa dilakukan pada daun telinga. Selanjutnya, tempat pengambilan darah yang bisa dilakukan adalah pada pembuluh darah vena sentral atau pembuluh darah yang besar. Pada beberapa pasien, ada yang sudah terpasang line langsung ke pembuluh darah vena sentral, seperti pada gambar di kanan atas ini. Nah, bagi pasien yang sudah terpasang line untuk ke vena sentral seperti ini, sampel darah dapat diambil dari jalur sentral ini. Jadi, jalur ini dimasukkan ketika jalur perifer tidak dapat diperoleh. Jadi, biasanya kalau pada pasien-pasien yang sudah tirabaring lama, pasien-pasien yang dengan masalah kardiovaskuler, ada beberapa pasien yang sudah dipasangkan line menuju ke vena sentral ini. Nah, pada vena sentral ini biasanya digunakan sebagai untuk memasukkan cairan atau untuk pengobatan juga dan untuk analisis pemeriksaan darah. Jadi, pada beberapa kasus, pengambilan darah pun dapat dilakukan melalui line yang dari vena sentral ini. Nah, selain itu ada beberapa juga pasien yang sudah terpasang port cath ya. Port cath itu alatnya seperti ini, dapat kalian lihat pada gambar di samping kanan bawah. Port yang telah ditanam di bawah kulit yang terletak di atas tulang rusuk ketiga atau keempat. Jadi darah dapat ditarik untuk pengambilan sampel dengan menggunakan teknik steril yang ketat ya, karena ini area yang terbuka, takutnya terjadi infeksi. Kemudian mengakses area ini harus dilakukan hanya oleh perawat yang ahli ya. Jadi perawat yang sudah terlatih supaya benar-benar mendapatkan sampel yang tepat tanpa merusak jaringan ataupun alat yang terpasang pada pasien itu sendiri. Jadi itulah beberapa lokasi atau tempat yang bisa digunakan untuk pengambilan sampel darah baik di vena maupun di arteri. Selanjutnya kita lihat apa sih yang biasa diperiksa jika menggunakan bahannya adalah darah, ya. Salah satu bentuk pemeriksaan yang biasa dilakukan di rumah sakit yaitu adalah pemeriksaan hematologi, ya. Macam-macam pemeriksaan hematologi itu sebenarnya banyak, ya. Nanti kalian bisa baca saja berdasarkan dari sumber-sumber yang sudah Ibu berikan. Nah, di sini yang pertama ada 3 yang paling umum digunakan atau diperiksa pada pasien-pasien di rumah sakit. Yaitu yang pertama ada pemeriksaan sel darah merah atau eritrosit, yang kedua ada pemeriksaan sel darah putih atau leukosit, dan ada juga trombosit atau platelet. Ya, apa tujuan dilakukan pemeriksaan ini? Nanti kalian bisa baca saja. Di sini Ibu kasih contoh, misalnya untuk leukosit. Jika ditemukan nilai atau hasil dari leukosit pasien itu melebihi dari batas nilai rujukannya, maka kita dapat mencurigai bahwa pasien tersebut mengalami infeksi dalam tubuhnya, ya. Begitu juga dengan bentuk-bentuk sel lainnya. Jadi kalian bisa searching atau baca-baca. Nah, di sini ada juga Ibu tampilkan terkait dengan nilai rujukan atau nilai normal dari masing-masing sel ini, ya. Nah, di sini Ibu tampilkan ada 2 bentuk pengelompokan yang nilainya sedikit berbeda.
Yaitu yang pertama di tabel bagian atas ini itu adalah standar internasional atau standar yang biasa digunakan di luar negeri ya. Sedangkan kita yang di Indonesia itu biasanya menggunakan standar nasional yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya. Nah, kita bisa lihat contoh yang pertama yaitu eritrosit. Kalau secara internasional atau yang di luar negeri, standar untuk perempuan itu berada di angka 4 sampai 5,2. Nah, sedangkan kalau di Indonesia untuk wanita itu dari 3,8 sampai 5. Sedangkan untuk pada pria, jika di internasional itu ada 4,5 sampai 5,9, sedangkan di Indonesia atau nasional itu ada 4,4 sampai 5,6. Begitu juga dengan leukosit. Ya, secara internasional itu dari 5.000 sampai 10.000, sedangkan kalau di nasional atau Indonesia itu dari 3.200 sampai 10.000. Begitu juga dengan trombosit atau platelet ya. Secara internasional dari 140 sampai 400, sedangkan kalau di Indonesia itu 170 sampai 380. Nah, karena kalian dinasnya atau bekerjanya nanti mungkin di Indonesia, kalian bisa mengikuti standar yang ada yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa rumah sakit yang memiliki standar tertentu tergantung dari referensi yang mereka gunakan. Jadi, nanti kalian akan lihat saja di masing-masing laboratorium rumah sakit biasanya mereka juga mencantumkan nilai rujukan mereka. Jadi kalian tinggal menyesuaikan saja. Tapi setidaknya kalian cukup tahu bahwa standar dari nilai normal untuk pemeriksaan sel-sel ini kalian mengerti dan tahu. Selain dari 3 sel tadi, untuk hematologic system, ada banyak juga bentuk-bentuk pemeriksaan yang bahan atau sampelnya menggunakan darah. Kalian bisa lihat juga pada tabel ini ya, ada red blood cell, kemudian ada hemoglobin, ada hematokrit, ada white blood cell ya, atau sel darah putih. Nah, kalian bisa menggunakan pemeriksaan ini dengan menggunakan sampel darah. Nilai normalnya pun sudah tertera di sini, kalau bisa kalian bisa hafalkan, supaya pada saat kalian membaca hasil pemeriksaan dari seorang pasien, kalian langsung tahu, oh pasien ini mengalami kekurangan atau kelebihan dari nilai normal yang seharusnya. Hasil pemeriksaan yang kedua yang menggunakan sampel darah adalah untuk golongan darah. Ya, namanya juga golongan darah, berarti sampel yang digunakan adalah darah. Berdasarkan pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa ada 4 golongan darah dasar yang terdiri dari A, B, AB, dan O, baik positif maupun negatif, yang ditentukan oleh ada atau tidaknya antigen A atau B. Antigen adalah zat, biasanya protein, yang menyebabkan pembentukan dan bereaksi secara spesifik dengan antibodi. Antibodi adalah imunoglobulin yang diproduksi oleh tubuh sebagai respon terhadap bakteri, virus, atau zat antigenik lainnya. Pemeriksaan selanjutnya yang menggunakan sampel blood atau darah yaitu adalah pemeriksaan kimia darah. Biasanya ini digunakan untuk pemeriksaan gula darah. Ya, jadi untuk pemeriksaan gula darah ini, kalau di rumah sakit ada yang menggunakan alat tertentu yang ditusuk pada daerah perifer, ada juga yang pengambilan darahnya melalui pembuluh darah vena. Tes ini digunakan untuk menyaring diabetes mellitus. Jika hasilnya tidak normal, praktisi dapat memesan tes toleransi glukosa. Tes toleransi glukosa adalah tes paling akurat untuk mendiagnosis hipoglikemia dan hipoglikemia. Hipoglikemia berarti nilai gula darahnya itu kurang dari nilai normal. Kalau hiperglikemia, nilai normalnya itu nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai normal. Biasanya klien diminta untuk berpuasa sampai tes ini dimulai supaya hasilnya lebih akurat. Pemeriksaan lainnya juga yang masih menggunakan sampel blood atau darah, yaitu pemeriksaan serum elektrolit. Elektrolit adalah suatu unsur atau senyawa yang ketika dilarutkan dalam air atau pelarut lain, akan terpisah menjadi ion dan menghasilkan reaksi seluler. Beberapa elektrolit bekerja pada membran sel dan memungkinkan transmisi impuls elektrokimia dalam saraf dan serat otot. Elektrolit menentukan aktivitas berbagai reaksi yang dikatalisasi secara enzimatis yang diperlukan untuk metabolisme sel. Kation adalah ion yang memiliki muatan positif, yang terdiri dari natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Jadi pada saat pasien akan melakukan pemeriksaan elektrolit, sampel yang digunakan adalah darah. Nah, berikut di samping kanan ini kalian bisa melihat tabel yang sudah Ibu tampilkan, bentuk-bentuk elektrolit yang ada beserta nilai normalnya, silakan kalian baca ya. Di sini sudah ada natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan juga elektrolit lainnya.
Bentuk pemeriksaan lainnya yang masih menggunakan sampel darah adalah pemeriksaan blood enzyme atau enzim darah. Nah, untuk masing-masing enzim kalian bisa lihat berdasarkan tabel yang ada. Ada pemeriksaan CPK isoenzim, kemudian ada pemeriksaan LDH isoenzim, dan beberapa enzim darah. Nah, ini semua pemeriksaan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pasien. Nilai normalnya sudah Ibu tampilkan di sini, silakan dipelajari, dan untuk masing-masing fungsi dari enzim bisa kalian cari sendiri ya. Ibu hanya mengingatkan, pokoknya kalau di rumah sakit dibilang, oh mau melakukan pemeriksaan blood enzim, udah pasti bahan yang digunakan itu adalah darah. Pemeriksaan yang masih menggunakan sampel darah ada juga pemeriksaan blood lipids atau lipid darah. Hal ini berhubungan dengan kolesterol. Kolesterol dan lemak lain tidak dapat larut dalam darah. Mereka harus diangkut ke dan dari sel dengan alat pembawa khusus yang disebut lipoprotein, lemak darah yang terikat pada protein. Jenis-jenis lipoprotein terdiri dari yang pertama ada low density lipoprotein atau LDL dan high density lipoprotein atau HDL. Ada juga namanya kilomikron, itu terutama untuk trigliserida. Kemudian ada VLDL, itu trigliserida endogen. Kemudian ada juga yang LDL, fosfolipid dalam jumlah sedang dengan kolesterol 50%, dan HDL yang terdiri dari 50% protein. Ya. Untuk masing-masing lipid dan nilai normalnya bisa kalian lihat pada tabel di bawah. Hasil pemeriksaan yang terakhir yang masih menggunakan bahan darah yaitu adalah pemeriksaan analisa gas darah ya atau AGD. Jadi pada pemeriksaan analisa gas darah ini, darah yang digunakan adalah darah yang diambil dari pembuluh darah arteri ya. Nah, untuk nilai normal AGD terdiri dari PO2, nilai normalnya 75 sampai 100 mmHg, PCO2 35 sampai 45 mmHg, dan untuk pH darah 7,35 sampai 7,45. Sampel selanjutnya untuk pemeriksaan di laboratorium, kita akan bahas tentang sampel urin. Untuk metode pengambilan urin terdiri dari beberapa metode, yaitu yang pertama ada pengumpulan acak atau analisis rutin, kemudian ada pengumpulan tepat waktu, kemudian ada pengumpulan dari sistem drainase urin tertutup, dan juga ada metode spesimen yang dikosongkan. Jadi itu ada beberapa tipe untuk pengambilan urin. Kemudian bahan yang ketiga atau spesimen yang ketiga berhubungan dengan feses ya, untuk pemeriksaan laboratorium. Untuk pengambilan feses, jelaskan kepada klien mengapa spesimen feses ini diambil. Anjurkan klien untuk buang air besar ke pispot atau wadah yang bersih, buang tisu ke dalam toilet. Kotoran dapat diambil untuk buang air besar 1 kali atau lebih dari 24 jam, 48 jam, atau 72 jam. Jika spesimen diperlukan dalam jangka waktu lama, semua tinja harus dimasukkan ke dalam wadah. Setelah dikumpulkan, beri label wadah dengan nama klien, tanggal, dan waktu pengambilan. Jadi, untuk laboratorium pemeriksaan urin dan feses, dia juga ada macam-macam tipe ya, dan khusus untuk feses harus perhatikan untuk pengambilannya. Berikut hasil pemeriksaan dengan menggunakan sampel urin. Jadi, pada saat pasien melakukan pemeriksaan dengan sampelnya urin atau bahan urin, hal yang diperhatikan atau hal yang perlu dilihat dimulai dari pH-nya, warnanya, spesifik gravitinya, kemudian protein, baik kualitatif maupun kuantitatif, gula, keton, dan juga darah dalam urin. Ya. Nilai normalnya bisa kalian lihat pada gambar berikut. Kemudian untuk analisis feses atau stool analisis, digunakan untuk menentukan berbagai konstituen tinja untuk tujuan diagnostik seperti penyakit pada saluran pencernaan, hati, dan pankreas. Kandungan normal yang ditemukan dalam feses meliputi sel epitel yang keluar dari saluran gastrointestinal, sedikit lemak, pigmen empedu dalam bentuk urobilin, sekresi gastrointestinal dan pankreas, dan juga elektrolit. Selanjutnya, kita akan melihat pemeriksaan diagnostik yang dilakukan di radiologi, ya, atau radiologic studies. Kalau tadi sebelumnya pada laboratorium, dengan bahan yang terdiri dari blood, urin, dan feses, sekarang yang kedua kita akan lihat bentuk-bentuk pemeriksaan yang berada di ruangan radiologi. Bentuk pemeriksaan yang pertama yaitu adalah contrast mediated studies, atau pemeriksaan dengan menggunakan kontras. Pemeriksaan dengan mediasi kontras digunakan untuk meningkatkan tampilan detil jaringan lunak. Kontras medium dapat diberikan secara oral, melalui rektal, melalui IV, intratekal, atau dengan insuflasi.
Kemudian bentuk pemeriksaan radiologi yang kedua ada namanya plain films atau film polos ya. Film polos adalah pemeriksaan radiologis yaitu X-ray dan Roentgenogram yang menggunakan sinar eksternal untuk mengevaluasi tulang dan jaringan lunak tubuh. Sinar X diproduksi dengan menerapkan berkas elektron ke tabung hampa udara yang mengandung tungsten. Sinar yang dihasilkan memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada sinar cahaya tampak dan mampu menembus banyak zat yang merupakan cahaya tak tembus cahaya. Pemeriksaan selanjutnya yang dapat dilakukan di radiologi adalah pemeriksaan chest X-ray atau pemeriksaan foto dada. Nah, foto dada ini dapat menunjukkan perubahan dan penyakit-penyakit tertentu. Seperti misalnya yang pertama, apakah ada lesi seperti tumor, kista, atau massa pada jaringan paru-paru, dinding dada, atau jantung. Kemudian bisa lihat juga apakah ada radang jaringan paru, seperti pneumonia, atelektasis, abses, maupun tuberkulosis. Pada pleura, apakah ada pleuritis, dan pada perikardium, apakah ada perikarditis. Kemudian bisa juga melihat akumulasi cairan di jaringan paru-paru, seperti apakah ada edema paru atau hemotoraks. Pada pleura, apakah ada efusi pleura, dan pada perikardium, apakah ada efusi perikardial. Kemudian selain itu bisa juga melihat deformitas tulang dan fraktur kosta dan sternum. Selain itu bisa juga melihat akumulasi udara di paru-paru, seperti pada penyakit paru obstruktif kronik dan emfisema, dan pada pleura bisa melihat apakah ada pneumotoraks dan hernia diafragma. Jadi melalui pemeriksaan foto dada ini atau toraks foto ya, banyak hal yang dapat kita lihat jika ada perubahan pada paru-paru pasien tersebut. Selanjutnya di sini Ibu menampilkan juga guidelines untuk pemeriksaan X-ray. Silakan kalian baca supaya kalian paham dan mengerti apa saja yang harus dipersiapkan kepada pasien yang akan dilakukan pemeriksaan X-ray ini. Selanjutnya ada juga pemeriksaan mamografi. Pemeriksaan mamografi atau pemeriksaan radiografi dosis rendah tentang jaringan payudara digunakan untuk mengungkapkan kelainan dan lesi kongenital. Jadi mamografi ini khusus untuk pemeriksaan pada daerah payudara. Kemudian ada juga pemeriksaan namanya angiografi ya atau angiogram. Angiogram adalah radiografi serial pembuluh darah yang digunakan untuk mengevaluasi ukuran, bentuk, dan potensi vena atau venogram, arteri atau arteriogram, organ dan jaringan, atau pembuluh getah bening dan kelenjar getah bening, atau limfomagram. Ya, angiografi juga berguna untuk mendiagnosis aneurism atau kelemahan pada dinding pembuluh darah. Jadi angiografi ini bisa kita gunakan untuk melihat bermacam-macam pembuluh darah, ya. Selanjutnya, pemeriksaan yang dapat dilakukan di radiologi adalah pemeriksaan ultrasonografi atau biasa yang kalian kenal sebagai USG. Ultrasonografi atau ekogram adalah pemeriksaan non-invasif yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk memvisualisasikan struktur tubuh bagian dalam. Nah, USG ini sih paling sering kita temukan pada pemeriksaan ibu hamil ya, untuk melihat perkembangan janin. Tapi pada kasus-kasus tertentu juga, USG bisa digunakan untuk USG abdomen ya, untuk melihat daerah-daerah pada sekitar perut pasien. Pemeriksaan selanjutnya yaitu adalah ekokardiogram atau biasa di rumah sakit, biasa disingkat saja pemeriksaan eko. Nah, ekokardiogram ini adalah prosedur ultrasonografi yang digunakan untuk melihat struktur atau gerakan abnormal dari dinding jantung dan trombus ya. Jadi ekokardiogram ini khusus untuk pemeriksaan jantung. Selain itu ada juga namanya Doppler ultrasonografi. Ultrasonografi Doppler ini menunjukkan bekuan darah dan penyakit vaskular perifer ya. Jadi kedua pemeriksaan ini juga bisa dilakukan di radiologi. Selanjutnya ada juga pemeriksaan yang namanya adalah computed tomography atau biasa disebut sebagai CT scan ya. Pemeriksaan ini juga dilakukan di radiologi. Bentuk pemeriksaannya kalian bisa lihat seperti di gambar, di mana pemeriksaan ini menggunakan gabungan sinar X dengan adanya mesin pemindaian khusus ya. Nanti selebihnya silakan kalian baca saja. Bentuk pemeriksaan lainnya ada juga yang namanya
Magnetic Resonance Imaging atau biasa disingkat dengan MRI atau biasa kalian kenal juga sebagai MRI. Jadi MRI ini adalah teknik pencitraan yang menggunakan gelombang radio dan medan magnet yang kuat untuk membuat gambar penampang tubuh secara terus-menerus. Biasanya klien diinstruksikan untuk memakai earphone untuk mengurangi ketidaknyamanan dari suara mesin yang berdentang. Nah, alat MRI bisa kalian lihat pada gambar di samping kanan ini juga ya. Jadi alatnya lumayan besar, pasiennya biasanya ditidurkan secara terlentang seperti ini. Kemudian nanti alat ini akan mendorong pasien untuk masuk ke alat MRI ini. Selanjutnya, pemeriksaan yang dapat dilakukan di radiologi juga itu ada namanya electrodiagnostic study yang terdiri dari elektrokardiogram atau biasa disingkat EKG. Nah, elektrokardiogram atau EKG ini adalah rekaman grafik dari aktivitas listrik jantung. Nah, jadi kalau pasien-pasien yang datang dengan masalah jantung, biasanya dilakukan pemeriksaan EKG. Nah, pemeriksaan EKG ini hampir jarang ya kalau dilakukan di radiologi. Biasanya di UGD pun saat pasien datang atau di ruangan rawat inap, pemeriksaan EKG ini bisa dilakukan. Selanjutnya ada juga pemeriksaan namanya adalah elektroensefalogram atau biasa disingkat EEG. Ini adalah bentuk pemeriksaan rekaman grafis aktivitas listrik otak. Jadi biasanya pasien-pasien yang bermasalah di bagian otak bisa dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu EEG ini. Selebihnya silakan kalian baca. Kemudian pemeriksaan yang terakhir ada namanya pemeriksaan endoskopi. Endoskopi adalah visualisasi suatu organ tubuh atau rongga melalui suatu ruang lingkup. Jadi pada pemeriksaan endoskopi ini biasanya ada alat yang ujungnya itu ada kameranya, dimasukkan melalui saluran pencernaan pasien untuk melihat ada masalah pada daerah pencernaan pasien bagian atas ya. Nanti melalui kamera itu sangat jelas terlihat kira-kira ada luka kah atau ada masalah apa pada sistem pencernaan seorang pasien. Selanjutnya, pada pemeriksaan baik di laboratorium maupun di radiologi, ada specimen collection yang harus kalian pahami supaya tidak dapat merugikan buat pasien. Yaitu yang pertama, semua tes yang membutuhkan penusukan vena dengan jarum untuk mengambil darah dikelompokkan bersama sehingga klien hanya menjalani satu fungsi vena ya. Jadi kalau misalnya pasien ada pemeriksaan kimia darah atau pasien ada pemeriksaan enzim darah atau misalnya elektrolit pada darah ya atau pemeriksaan hematologi. Nah, itu kalian bisa ambil bersamaan ya. Dan kalau bisa dijadwalkan bersamaan supaya pasien hanya satu kali ditusuk. Jangan sampai pasien berkali-kali ditusuk ya untuk pengambilan darah. Kemudian yang kedua, pemeriksaan laboratorium dan radiologi puasa dijadwalkan pada hari yang sama, sehingga klien harus berpuasa hanya untuk satu hari. Ya, jadi kalau misalnya pasien mau periksa gula darah, nah yang mau diambil adalah gula darah puasa. Berarti kita akan menginstruksikan pasien untuk puasa kan. Nah, besoknya kira-kira dia ada rencana juga untuk radiologi yang mengharuskan dia untuk puasa. Nah, sebaiknya jadwal ini disatukan saja dalam satu waktu supaya pasien hanya melakukan puasa satu kali saja atau dalam satu hari saja. Jadi jangan sampai pasien berhari-hari puasanya. Kemudian yang ketiga, penjadwalan yang tepat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan klien. Nah, ini berhubungan dengan penjadwalan tadi ya. Jadi sebaiknya satu tindakan itu bisa diatur supaya pasien pun istirahatnya tidak terganggu ya. Kalau misalnya ada tindakan yang bisa dibarengi atau dijalankan bersama-sama, sebaiknya bisa dijalankan bersama-sama supaya pasien waktu lainnya bisa digunakan untuk istirahat. Berikut beberapa referensi yang Ibu gunakan dalam penyusunan materi ini, dan masih banyak hal lain yang tidak bisa Ibu sampaikan. Silakan kalian gunakan referensi ini untuk proses pembelajaran selanjutnya. Banyak hal yang bisa kalian pelajari lebih dalam terkait dengan materi pemeriksaan diagnostik ini melalui buku-buku ini ataupun melalui jurnal-jurnal ini ya. Jadi jika kalian punya kesempatan, waktu tertentu ingin mempelajari lebih dalam terkait dengan pemeriksaan diagnostik, kalian bisa mencari sumber lainnya atau bisa juga membaca melalui referensi yang Ibu bagikan ini. Demikianlah penjelasan Ibu terkait dengan topik kita yang terakhir di mata kuliah PBN ini.
kiranya apa yang Ibu sampaikan itu kalian bisa mengerti dan memahaminya. Dan sekali lagi, kalau misalnya memang masih ada hal lainnya yang ingin kalian pelajari lebih dalam, silakan kalian membaca buku-buku fundamental yang ada di perpustakaan atau melalui referensi yang sudah Ibu bagikan, ya. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya terkait dengan topik ini, seperti biasa, silakan kalian menuliskan pertanyaan kalian di kolom diskusi ya, atau di forum yang sudah Ibu siapkan di Moodle atau di Learn. Selanjutnya, untuk penugasan minggu ini yang akan Ibu jadikan sebagai absensi kalian, yaitu silakan kalian menuliskan macam-macam pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan berdasarkan dengan materi ajar yang sudah kalian pelajari di PBN ini, mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-14. Misalnya contoh, pada materi terkait dengan nutrisi. Nah, di nutrisi ada pemeriksaan diagnostik apa sih yang bisa kita lakukan? Dan jangan lupa dituliskan nilai normalnya. Atau mungkin di materi terkait dengan cairan. Nah, pada pemeriksaan cairan, apa saja pemeriksaan diagnostik yang bisa kita lakukan? Silakan tuliskan nilai normalnya juga. Atau mungkin di IPSG ya, kira-kira ada pemeriksaan diagnostik apa yang bisa kita lakukan ya? Pemeriksaannya itu bisa baik pemeriksaan di laboratorium maupun pemeriksaan di radiologi. Silakan kalian tuliskan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut dan juga nilai rujukannya jika ada. Ya, tugas ini adalah tugas mandiri atau tugas individual. Tugasnya bisa diketik dan bisa ditulis tangan. Tetapi jika ditulis tangan, pastikan tulisannya terbaca. Ya, setelah itu bisa kalian scan atau kalian buat dalam bentuk PDF, disubmit nanti di bagian tempat pengumpulan penugasan. Ya, akan Ibu siapkan di Learn. Nah, selanjutnya untuk pengambilan nilai di minggu yang terakhir ini nanti akan ada kuis seperti biasa ya. Kuisnya ini tidak akan dikerjakan di hari Sabtu dan Minggu, tetapi Ibu akan memberikan due date-nya yaitu di hari Jumat minggu ke-15. Supaya nanti di hari Sabtu dan juga hari Minggu ke-15 bisa kalian pergunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi UAS ya. Jadi silakan penugasan itu dikerjakan, kuisnya pun dikerjakan di minggu ke-15 ya. Itu saja dari Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga kalian tetap bersemangat dalam belajar dan persiapkan diri untuk menghadapi UAS nanti. Sampai jumpa semuanya, Tuhan Yesus memberkati.